pemirsa, Anda masih bersama kami di Duta Kepolisian dan jumpa lagi di segmen Bincang Siang. Kali ini bersama dengan Ade Hafiz Arif Firmansyah selaku Ketua Pelaksana Ulil Albab Festival. Oke. Halo. Dek, ini dari fisiknya sepertinya lebih besar dari saya ya, tapi ternyata masih ade-ade. Benar. Oke, Arif, sebelum kita lanjut perbincangan kita, boleh disapa dulu nih pemirsa Batam TV. Oh iya, halo pemirsa Batam TV. Oke. Dan jangan lupa ditonton, tetap stay ya di depan layar kaca Anda untuk menyaksikan adanya Arif Firmansyah di studio Batam TV. Tentunya akan berbagi informasi seputar festival. Oke, Rif, ini sudah sejak kapan nih Ulil Albab hadir di Kota Batam? Oke, kalau bicara Ulil Albab sejak kapan hadir ya Kak? Ulil Albab itu hadir, kalau Yayasan Ulil Albab itu berdiri dari tahun sekitar 2001 sampai 2002 gitu Kak. Kalau SMA IT Ulil Albab, SMA sekolah saya berdirinya itu sejak 2018 dan saya Hafiz Arif masuk ke siswa angkatan keempat dari SMA IT Ulil Albab Batam. Angkatan keempat. Iya benar sekali. Oke, artinya sudah dari 2000-an ya? Iya dari 2000-an. Kalau untuk yayasan mungkin udah sekitar umurnya udah 20 tahun lebih. Kalau untuk SMA mungkin umurnya masih sekitar 5 atau 6 tahun seperti itu. Kenapa tertarik masuk ke Ulil Albab? Karena sekolah Ulil Albab ini sekolah Islam terpadu. Orang tua saya kan merupakan orang tua yang religius ya Kak. Pasti ingin mencarikan sekolah yang terbaik untuk anaknya seperti itu Kak. Jadi mungkin alasan orang tua saya memilih SMA IT Ulil Albab supaya saya memiliki jiwa-jiwa Islam seperti itu. Religinya juga tetap religinya terjaga juga. Benar sekali. Ya, penting banget tuh. Oke, Rif, ini kan kita mau ngobrol-ngobrol terkait dengan persiapan untuk festival dan pemirsa ini termasuk festival bergengsi juga. Dan menurut informasi yang saya dengar itu panitianya adalah dari siswa-siswi Ulil Albab sendiri. Benar sekali Kak. Oke. Untuk panitia dari siswa-siswi kita sendiri kayak gitu. Semua berarti seluruh semua siswa? Seluruh. Jadi untuk panitia ini kita juga melakukan seleksi Kak. Enggak asal kita siswa Ulil Albab kita bisa jadi panitia gitu. Jadi kita memilih juga per divisi itu kira-kira teman mana nih, teman kita siswa yang mana yang berpotensi untuk masuk sponsorship misalnya gitu. Kita pilih teman-teman yang banyak relasi, yang bisa berbicara, public speakingnya bagus seperti itu Kak. Kayak gitu. Meskipun dilibatkan semua, tetapi tetap melewati seleksi. Iya, tetap melewati speakingnya seleksi. Harus bagus. Oke, tapi ngomong-ngomong ini, Rif, kamu selaku ketos juga di sekolah ini? Iya, saya kebetulan ketua OSIS di SMA IT Ulil Albab Batam angkatan keempat. Angkatan gitu. keempat. Udah ada 4 ketua OSISnya. Wah, luar biasa. Oke, Rif, ini pemirsa juga pasti bertanya-tanya juga ya. Sebagai tim penyelenggara Festival Ulil Albab Festival 2023, persiapan sudah dimulai dari kapan dan sampai saat ini sudah berapa persen nih kira-kira? Oke. Kalau untuk persiapan ya Kak, persiapan tuh alhamdulillah sudah kita lakukan sejak bulan Mei 2023. Dari di bulan Mei itu kita nyusun proposal, kita juga keliling nyari sponsor dan lain sebagainya sampai kehempit liburan kita sempat break, terus juga lanjut sampai hari ini alhamdulillah proses kita udah 75% Kak. Sudah 75%. Oke. Untuk sasaran festival ini sendiri? Untuk sasaran festival ini sendiri tuh ada siswa dan siswi dari SMP dan SMA yang ada di Provinsi Kepulauan Riau seperti itu Kak. Yang ada di Kepulauan Riau. Jadi sasaran kita tuh tingkat jenjang provinsi gitu, tingkat jenjang provinsi. Artinya semua sekolah ya? Iya, semua sekolah, benar sekali. Terbuka untuk semua sekolah. Oke. Baik, untuk mempersiapkan ini ada nggak strategi mungkin yang disiapkan oleh teman-teman panitia untuk agar bisa menarik banyak sekolah di Provinsi Kepri yang akhirnya mendaftar gitu? Oh iya, kalau untuk strategi yang dilakukan dari teman-teman panitia tuh rata-rata saya tuh meminta secara personal kepada teman-teman sekalian untuk mempost pamflet kita tuh di-post di story IG, WhatsApp. Terus juga kalau memang kita punya relasi pribadi dengan misalnya saya punya teman di Semansa nih, kita chat-chatin Kak, kita promosiin ini ada ajang bergengsi loh. Sayang banget kalau misalnya nggak ikut. Nanti ketinggalan. Kan biasanya yang namanya anak SMA kan nggak mau ketinggalan kan Kak sama berita-berita, sama keseruan-keseruan lainnya kayak gitu kan Kak. Pasti aku harus ikut nih. Pasti teman-teman gitu. Sampai akhirnya peserta kita tuh alhamdulillah lah bisa dibilang
agak membludak dan agak ramai lah, Kak. Udah ramai juga sampai sejauh ini. Alhamdulillah ramai. Tapi ini berbicara tentang festival yang cukup bergengsi juga untuk tingkat SLTA, bahkan untuk sasarannya kan seprovinsi ya, sekolah di Provinsi Kepri. Sebelumnya sudah pernah ada belum event sejenis ini atau mungkin event lain yang teman-teman lakukan? Oh, kalau untuk Ulil Albab Festival ini kita baru 1.0, perdana. Wow, perdana di angkatan keempat di ya. Di angkatan keempat, benar sekali. Sebelumnya juga kalau bicara tentang Ulil Albab Festival, dulu tuh pernah ada, Kak, di angkatan kedua mau dilaksanakan di angkatan ketua OSIS sebelumnya. Hanya saja sekolah belum percaya diri, masih pesimis karena di umur yang baru seumur Jagung gitu kan, udah bisa nggak nih? Gitu iya, ya, jadi bertanya-tanya gitu, bisa apa enggak, dan akhirnya kita coba di angkatan saya ini dan alhamdulillah terlaksana. Gitu. Oke, untuk support dari guru-guru terhadap teman-teman panitia seperti apa tuh? Oh, kalau untuk support guru-guru sebenarnya kalau dibilang support dari guru-guru sangat mensupport sekali untuk kegiatan kita yang kali ini karena excited kan, Kak. Karena tujuan utama dari kegiatan ini tuh sebelumnya saya bilang ke guru-guru tuh untuk branding nama sekolah. Untuk branding nama sekolah. Untuk memperkenalkan SMA IT Ulil Albab Batam lebih luas lagi gitu, Kak. Karena kan kebetulan kita juga sekolahnya kan kalau SMA seprovinsi Kepri kan, Kak, supaya kita lebih dikenal kayak gitu. Kalau untuk guru supportnya alhamdulillah luar biasa lah, Kak. Apalagi dari kepala sekolah kami Ustazah Artika Sari, pemberian dananya selalu lancar gitu. Suntikan dana lancar ya, teman-teman. Suntikan dana lancar. Jadi ini seksi cari dananya nggak terlalu pusing. Iya, ya? nggak terlalu pusing gitu. Nggak terlalu belibet lah kayak sekolah-sekolah lain katanya susah lah cair dana. Ini alhamdulillah gampang. Oke, selain dari guru-guru mungkin ada pihak lain kah yang melibatkan diri untuk kami mau dong join untuk bisa turun mensukseskan gitu festival ini? Kalau untuk sponsor gitu ya, Kak, untuk pihak lain yang terlibat tuh banyak banget, Kak. Kita ada beberapa sponsor, sekitar kurang lebih 20 sponsor. Di antaranya tuh ada Badan Pengusahaan Batam, BP Batam. Terus juga ada Sanford Mineral Water, dan juga ada ini dari KONI, Komite Olahraga Nasional Indonesia, Kota Batam. Provinsi Kepri, nggak salah. Dari KONI Kepri? Iya, KONI Kepri, bener, Kak. Oke, ini tentunya selain yang sudah disebutkan tadi masih banyak juga ya. Iya, kalau masih dilihat banyak dari flyer lagi yang sudah disebarkan oleh teman-teman, banyak banget ternyata yang sponsor. Makanya disebut, bisa dikatakan ini salah satu festival yang cukup bergengsi ya di tingkat SLTA. Oke, nah untuk konsep acara sendiri, teman-teman merangkai seperti apa nih? Konsepnya seperti apa sehingga bisa teman-teman yakin bahwa ini sangat menarik dan harus diikuti oleh kalau konsepnya kami itu mengangkat tema Atlantis atau Ocean, Kak, gitu, Ocean. Dan kenapa kami mengangkat tema Dream Big as the Ocean. Nah, seperti itu, Kak. Kenapa kami mengangkat tema itu? Karena kami itu tidak ingin membatasi siapapun untuk bermimpi seluas lautan yang ada di muka bumi, Kak. Bahkan luasnya bisa melebihi daratan, seperti itu kan, Kak. Ini nggak bisa terukur ya, Pak Mirsa. Kalau udah luasnya melebihi daratan, samudra nggak bisa terukur lagi. Kenapa tuh? Selain itu mungkin adakah filosofi di balik tema ini? Iya, filosofinya tuh kita tuh tidak membatasi semua orang untuk bermimpi, Kak. Karena kan yang namanya kita bermimpi pasti harus kita wujudkan kan gitu, Kak, agar tidak hanya menjadi sebuah angan-angan gitu, Kak. Jadi dengan adanya Ulil Albab Festival ini, kita tuh memfasilitasi teman-teman semua yang punya potensi dan punya mimpi untuk mewujudkan mimpinya di Ulil Albab Festival, seperti itu, Kakak. Luar biasa. Jadi tentu ini merupakan kesempatan yang sangat luar biasa, bisa tidak hanya bermimpi atau berhayal, tapi bisa langsung mewujudkan melalui adanya festival ini. Tapi tadi dikatakan melibatkan atau sasarannya itu untuk semua sekolah ya, yang ada di Kepri. Apakah basic sekolah yang berbasic Islami saja atau terbuka untuk? Kalau untuk sekolah yang SMP, SMA yang ada di Provinsi Kepri, itu berarti semua sekolah umum, benar sekali, Kak. Ini sehingga pemirsa tidak bertanya-tanya lagi ya, semuanya bisa ikut. Gitu. Untuk kategori berarti tidak dibicarakan lagi ya? Kategori tidak dibicarakan lagi ya, semua. Karena pastinya udah mencakup semua dan teman-teman bisa langsung mendaftar. Seperti apa nih, sudah sebanyak apa nih yang sudah mendaftar gitu? Oh, kalau untuk pendaftar total peserta aja, Kak, kita bicara tentang total peserta, alhamdulillah total peserta kita tuh kalau dihitung-hitung kasarnya sekitar 920 peserta, Kak, yang akan mengikuti. Yang akan mengikuti artinya yang sudah terdaftar. Iya, yang sudah terdaftar dan itu bisa nambah lagi, Kak. Bisa nambah lagi. Sebenarnya targetnya berapa sih? Kalau target ditahan dulu, boleh? Iya, pemirsa penasaran ya. Kita akan kembali setelah jeda. Jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama kami di segmen Bincang Siang.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di segmen Bincang Siang, masih bersama dengan adik kita Hafiz Arif. Oke, Rif, kita lanjutkan lagi nih perbincangan kita, luar biasa. Oke, tadi yang ditanyakan adalah target peserta sendiri dari teman-teman panitia itu berapa banyak, sementara yang sudah terdaftar sudah 900 sekian. Oh, 900 sekian. 900 sekian untuk informasi ya Kak, 900 sekian tuh udah update sejak 4 hari yang lalu gitu. Belum update yang baru lagi. Yang baru mungkin udah nambah mungkin udah nambah lagi ya. Gitu kan. Nah, kalau untuk target peserta yang saya targetkan bersama teman-teman panitia itu pemirsa, kita menargetkan 1.500 sampai 2.000 sampai 2.000 pihak yang terlibat ke dalam Ulil Albab Festival 1.0 gitu. Oke, nah untuk yang sudah terdaftar sekarang 900 sekian, apakah dari data itu apakah masih dalam wilayah Batam atau mungkin dari luar sudah ada juga? Sudah ada dari wilayah luar, diantaranya ada yang dari hinterland belakang Padang gitu, terus juga ada yang dari Bintan, ada juga yang dari Tanjung Balai Karimun, ya. Jadi sudah ada yang dari luar daerah Batam. Dari luar juga, dan masih ditunggu yang dari luar juga, ditunggu ya masih. Nah, ini ngomong-ngomong pendaftarannya sudah dibuka dari kapan dan mungkin akan close kapan supaya pemirsa bisa tahu. Pendaftaran itu sebenarnya kita udah buka sejak kita mempersiapkan dari awal event ini Kak. Pada bulan Mei itu pada tanggal 22 Mei kita buka pendaftaran, dan untuk closing pendaftaran kita close pada 15 Agustus. 15 Jadi Agustus tanggal nanti. 14 berarti besok 15 Agustus. Oke, gitu. Anda masih punya kesempatan 1 hari ya. Besok ini mungkin tutupnya 000 ya. Iya, 000 untuk teman-teman. Oke, jadi panitia masih akan terus bekerja untuk menunggu Anda bisa mendaftar. Benar. Baik, untuk biaya pendaftaran untuk peserta sendiri, ada beberapa jenis kompetisi nih, seperti apa? Rif, boleh kalau untuk biaya pendaftaran dari kompetisi yang pertama ada futsal. Futsal itu biaya pendaftarannya sekitar 300.000. Terus juga ada solo vokal. Solo vokal itu 100.000. Terus juga ada canvas painting atau melukis Kak. Kita buka di 100.000. Terus juga ada English speech berpidato bahasa Inggris, itu kita buka di angka 50.000. Terus juga hadroh kita buka di angka 300.000. Band kita buka di angka 300.000, seperti itu Kak. Oke, nah ini artinya masih bisa dikatakan terjangkau lah ya. Nah, karena yang mahal-mahal tuh rata-rata untuk tim, kan kita masih bisa patungan atau bisa ngajukan proposal ke sekolah juga masih bisa gitu kan Kak. Betul. Nah, untuk bazar sendiri itu apakah dibuka untuk kalangan anak sekolah juga atau masyarakat umum nih? Oh, kalau untuk bazar yang kita sediakan itu kita buka seluas-luasnya untuk masyarakat umum Kak, kalau bazar itu. Jadi semua kalangan bisa mendaftar, mulai dari pelajar, orang tua, yang biasa-biasa bazar bisa mendaftar. Tapi semuanya. Apakah melewati seleksi juga atau seperti apa? Kalau untuk bazar mungkin kita seleksi berupa produk yang dijualnya Kak, karena kita tuh menyediakan slotnya itu nggak terlalu banyak kalau untuk bazar, karena terkendala luas lokasi yang nggak begitu luas kan Kak, kayak gitu. Jadi kita disesuaikan hanya membuka 10 slot bazar. Jadi disesuaikan. Jadi minumannya ada berapa produk, ada berapa makanannya, ada berapa produk gitu Kak, disesuaikan. Nah, aja. Ini kan 10 slot saja. Sampai sejauh ini apakah sudah terpenuhi atau masih? Alhamdulillah kalau sekarang sudah terpenuhi yang bazar. Nah, artinya pemirsa untuk bazar sudah bisa dikatakan sudah close ya. Benar. Kalau untuk peserta masih bisa. Masih bisa gitu. Untuk kompetisi solo, band dan lain-lainnya masih bisa ya. Masih bisa. Oke. Nah, untuk selain dari kompetisi yang mungkin menjadi daya tarik bagi para pendaftar, apalagi nih yang mungkin kira-kira disuguhkan dalam festival nanti? Yang kita suguhkan dalam Ulil Albab Festival itu mungkin kalau kita ketahui dari sekolah-sekolah SMA lain mungkin pernah ya membuat suatu festival perlombaan gitu Kak. Kalau saya nih, kita tuh memunculkan hal baru di Ulil Albab Festival 1.0, ya ini festival rakyat dan juga festival kompetisi siswa yang dituangkan dalam nilai-nilai keislaman itu sendiri Kak. Jadi walaupun kita profilnya adalah sekolah Islam, tapi kita tidak lepas dari nilai-nilai keislaman itu dalam Ulil Albab Festival 1.0 seperti itu. Ini yang menarik sekali. Dan yang pasti ini semuanya sudah tercantum dalam tema tadi ya. Dream big as the ocean. Benar sekali. Luar biasa sekali. Ini teman-teman dapat ide dari mana sih? Untuk mengulik semuanya itu merangkai dalam satu tema seperti ini? Kalau untuk ide tuh sebenarnya kita kumpul bareng-bareng nih, tim inti, tim rekan-rekan saya yang saya percaya nih Kak, koordinator, saya kumpulkan. Kira-kira teman-teman apa nih tema yang menarik untuk kita angkat supaya menjadi daya tarik yang banget, yang wah gitu di kalangan masyarakat dan juga pelajar gitu Kak. Oh, ada yang nyeletuk, teman saya bilang, oh kita angkat tema ini aja, Atlantis, Ocean.
Karena luas lautan itu kan luas kan. Seperti yang kita ketahui, manusia baru menjajah lautan sekitar 5%, 5-6%, benar ya Kak? Bener. Nah, jadi kan istilahnya lautan tuh luas banget Seluas gitu. banget ya. Iya, jadi, tidak bisa dijangkau ya, malah. kita tuh bebas berekspresi, bermimpi dan lain sebagainya. Dan pastinya untuk diwujudkan Benar. dalam festival Ulil Albab, Ya. Ulil Albab pastinya. Karena konsekuensi untuk para pemimpi itu adalah mewujudkannya kan Kak. Kita harus berusaha untuk mewujudkan mimpi kita. Itu konsekuensi kita kalau misalnya kita bermimpi, teman-teman. Oke. Gitu. Nah, kata Mas Arif ya. Oke, ngomongin di kelas berapa nih? Ini kelas 12. Kelas alhamdulillah, 12. Bentar lagi sudah mas-mas sih nggak salah juga ya. Iya, mau kuliah. Oke, ini juga teman-teman panitia tentunya sudah bermimpi pastinya dan akan diwujudkan juga bersama dengan para peserta. Benar sekali, Oke, Kak. baik. Sejauh ini seperti apa nih dukungan? Adakah dukungan dari pemerintah atau seperti apa? Arif? Dukungan dari pemerintah nantinya tuh pada saat opening ceremony. Oh ya, untuk informasi ya Kak. Iya, betul Kita banget. buka itu opening ceremony event kita pada tanggal 20 Agustus 2023. Gitu Dicatat. Kak. Dicatat, jangan sampai ketinggalan. Dan kita closing pada saat 2 September 2023 gitu Kak. Oke. Nah, dan dukungan dari pemerintah tuh nanti pada saat pembukaan insya Allah akan dihadiri oleh Bapak Gubernur Kepulauan Riau, Bapak Ansar Ahmad, benar Wow, sekali. Ini luar biasa nih. Iya. Jangan sampai ketinggalan ya. Iya, Sudah benar. dicatat tanggalnya. Pasti Oke. bakal rame banget gitu kan Kak. Wow gitu. Wow, udah pasti dong. Rif, tapi ini ngomong-ngomong supaya lebih diingat-ingat lagi oleh teman-teman yang mungkin sudah mendaftar ataupun yang akan mendaftar, Ulil Albab itu sendiri beralamat di mana dan nanti lokasi festival itu di mana. Oke. Juga bisa disampaikan kontak person panitia untuk dihubungi Oh nanti. iya, oke. Jadi seperti ini ya Kak, untuk alamat SMA IT Ulil Albab itu ada di Jalan Diponegoro, Kecamatan Bukit Tempayan, Kelurahan Bukit Tempayan, Kecamatan Batu Aji, di Batu Aji Kak, seperti itu. Dan untuk pelaksanaan event dari tanggal 20 sampai 26 itu insya Allah kita akan melaksanakan di SMA IT Ulil Albab di alamat yang barusan saya sebutkan. Kalau untuk closing insya Allah di Mega Mall Batam Center, seperti itu Kak. Oke. Untuk kontak person mungkin kita bisa langsung ke Instagram ya, karena zaman sekarang kan teman-teman pasti pada punya Instagram Iya, betul gitu. dong. Nah, Boleh Instagram disebutkan, Rif? bisa ke teman-teman semua follow di @uafes1.0 seperti itu Kak. 1.0. Sudah jelas ya, nanti di situ Anda bisa Iya. melihat dan bisa di DM juga ya, apa benar kira-kira sekali. informasi yang diperlukan. Untuk kedepannya nih, adakah mungkin kerinduan dari teman-teman sendiri? Sebenarnya kan sudah di kelas 12 ya, Iya, benar. tapi tujuan utamanya adalah untuk membranding Ulil Albab sendiri. Adakah kerinduan untuk mencetuskan ide lagi untuk junior-junior dalam melakukan event? Iya, ini tuh sebenarnya kalau bahas tentang ini mungkin akan ada ya Kak, Yap. Ulil Albab Festival 2.0 atau 2.0 gitu, dan event seterusnya gitu. Harapan saya kepada junior-junior saya bekalkan Kak dari sekarang, teman-teman yang junior tuh, teman-teman janganlah sampai UAFES berhenti di periode saya, lanjutkan di periode-periode berikutnya. Tahun depan kalian susun dengan konsep yang lebih menarik, jangan sama konsepnya, saya bilang gitu. Kalau bisa yang lebih menarik dan bisa lebih booming gitu. Kalau bisa kalian bikin event nasional, saya bilang gitu harapannya untuk adik-adik saya gitu Kak. Oke, luar biasa ya. Ini tentunya bukan hanya memotivasi adik-adik junior di Ulil Albab sendiri, tapi Iya. ini juga bisa jadi catatan untuk adik-adik di sekolah-sekolah yang lain dalam hal mempersiapkan atau mewujudkan impiannya melalui menyelenggarakan event di sekolahnya. Dan kemudian tadi belajar dari Arif sendiri yang menceritakan bahwa sebelumnya sudah sempat ada planning ya Iya, sempat untuk sudah melakukan planning. event atau festival, tetapi masih Pesimis. ragu, Ragu. pesimis Iya. gitu, karena mungkin masih berumur masih Muda masih gitu, muda masih sekali ya muda sekolahnya. sekali. Nah, tetapi juga berdasarkan tema yang dibuat oleh teman-teman dari Ulil Albab sendiri, Dream Big as a Brick as the Ocean, ini juga bisa memotivasi adik-adik di sekolah-sekolah yang lain supaya jangan pernah ragu ya Benar, untuk kalau melakukan bermimpi. atau mempersiapkan event. Dan yang pasti apa nih triknya untuk teman-teman bisa bersatu kokoh dan bisa mewujudkan ini? Intinya trik untuk teman-teman yang mau mewujudkan sebuah event itu komunikasinya. Komunikasi Komunikasi antar tim itu jangan pernah sampai putus.
Karena itu yang paling fatal, Kak. Karena untuk mengetahui informasi kita butuh yang namanya komunikasi. Istilah saya di sini, Kakak di sana, kan kita berdua berkomunikasi untuk bisa berkoordinasi seperti itu, Kak. Jadi kalau misalkan di chat di WA ini nggak balas-balas, nggak read, agak susah juga ya. Agak susah, bener. Itu nggak bisa kerja sama, Kak. Kalau nggak di read, nggak dibales gitu. Kalau di read doang mending dia tahu gitu kan. Nah, ini yang sudah masuk juga nih seleksi teman-teman yang jadi panitia, ternyata diseleksi juga ya. Bener, itu jadi salah iya. satu pertimbangan tadi. Bener. Nah, ini juga bisa menjadi catatan untuk adik-adik yang ada di sekolah lain, nantinya bisa mengikuti jejak luar biasa dari teman-teman Ulil Albab. Oke, Rif, ini kesempatan untuk Anda bisa mengajak adik-adik semua atau teman-teman untuk mengikuti festival ini. Iya. Oke. Ayo kepada teman-teman, saya Ketua Pelaksana Ulil Albab Festival 1.0 mengajak semua kalangan siswa dan siswi SMP dan SMA yang ada di Provinsi Kepri untuk bergabung kepada Ulil Albab Festival 1.0. Raih dan wujudkan mimpi Anda di Ulil Albab Festival 1.0. Seperti itu, Kak. Wah, luar biasa. Terakhir, Rif, kasih dulu nih sepenggal pesan motivasi, atau mungkin tadi harapannya sudah disampaikan. Benar, Kak. Kasih sepenggal atau mungkin satu paragraf juga boleh ya, Mas. Untuk bisa memotivasi teman-teman panitia agar tetap bersemangat karena event masih ada di depan, dan juga untuk adik-adik atau pendaftar di sekolah lainnya akan mendaftar. Kepada teman-teman semuanya yang sedang menonton siaran ya, Kak. Yep. Siaran ini, jika kamu masih sama dengan kamu ya di hari kemarin, maka kamu adalah orang yang merugi. Nah, jika kamu lebih baik daripada kamu di hari kemarin, kamu adalah orang yang beruntung. Dan jika kamu lebih buruk daripada kamu yang kemarin, maka kamu adalah orang yang sangat rugi di muka bumi ini. Seperti itu, Kak. Wah, luar biasa ya, maknanya Anda sudah tahu. Boleh kasih gambaran makna dari sepenggal kalimat tadi nih? Kalau maknanya tuh sebenarnya simple, Kak. Kita tuh harus menjadi lebih baik sebelumnya. Karena kalau misalnya kita tidak lebih baik daripada kemarin, berarti di dalam diri kita ini belum ada perubahan gitu, Kak. Masih tetap diri kita yang sebelumnya. Masih tetap diri kita yang sebelumnya. Dan kalau kita lebih buruk daripada diri kita yang sebelumnya, maka kita lebih buruk lagi. Lebih buruk lagi. Lebih merugi. Yap, gitu. benar banget. Dan terkait dengan event ini tadi juga belajar dari teman-teman panitia Ulil Albab Festival, lebih baik mencoba wujudkan untuk mimpi daripada tidak sama sekali. Iya, benar sekali. Ya, terima kasih banyak, Rif, sudah hadir di studio Batam TV, dan bukan saja membagikan informasi kepada pemirsa Batam TV, tetapi juga sudah memberikan catatan-catatan motivasi tentunya untuk kita semua, terutama untuk adik-adik yang masih menjalani atau akan meraih dan mewujudkan mimpinya. Baik, terima kasih sekali lagi, Rif. Iya, sukses untuk eventnya bersama dengan teman-teman. Untuk event nanti pada bulan Agustus atau September mendatang. Sukses dan semoga berkah juga untuk semua yang mengikuti. Baik pemirsa, perbincangan saya dan juga Hafiz Arif selaku Ketua Pelaksana Ulil Albab Festival 2023 menjadi akhir perjumpaan kita di Detak Keprisian. Terima kasih untuk perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Wastina Boho dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa.